Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pada bab kalimat thayyibah. Masih ingat kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Ya, terus betul sekali. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini dan pekan lalu kita sudah belajar salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat Istighfar. Bagaimana bunyi kalimatnya? Astaghfirullahalazim. Saya mau tanya, sudah mengucapkan kalimat istighfarkah sebagai bentuk pengampunanmu pada hari ini? Sudah. Atau belum? Saat sholat juga. Nah, coba sekarang dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang memohon ampun kepada Allah, kita sama-sama membaca kalimat istighfar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa siswa kelas 6 Al-Hawarizmi dan kelas 6 Al-Biruni semuanya. Amin. Oke, lanjut. Kemarin juga kita sudah belajar di waktu kapan sih kita mengucapkan kalimat thayyibah? Di waktu kapan? Ada yang mau menjawab? Kemarin kan sudah kita bahas. Apalagi yang tadi kelas 6 Al-Hawarizmi di sarapan salah sudah ada. Pada saat kapan kita mengucapkan kalimat istighfar? Melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Ya, ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi. Kemudian saat kapan lagi? Sekarang kejadian juga untuk mengidentifikasi identifikasi dikontrol untuk menentukan identifikasi. Apa itu? Yo, tidak ada yang fokus dengan yang lain. Ya, semuanya fokus pembelajaran dulu. Tadi Ustazah habis bertanya. Sudah. Waktu kapan kalimat istighfar itu diucapkan? Tadi Mbak Ira sudah menjawab. Berbuat dosa. Yang pertama, ketika melakukan Berbuat dosa, saat melakukan kesalahan, saat berzikir. Saat berzikir. Saat terjadi gerhana. Saat sujud. Ya, kemudian lagi Marah. saat marah. Ya, betul sekali. Sebelum marah. Saat marah itu sebelum mengucap istighfar kita ta'awudz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dulu dari godaan setan. Baru Terjadi bencana. ada lagi? Saat terjadi bencana. Ya. Iya, itu salah satu bentuk apa ya? Ya, apa? Ya, salah satu bentuk kalimat thayyibah pengucapannya ya ketika itu juga. Tapi kalau ada izin minum. ketika ya, silakan. Ketika ada bencana lebih tepatnya kita mengucap kalimat thayyibah yang mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, ketika ada musibah kita lebih tepatnya mengucapkan itu. Oke? Lanjut. Kemarin kita sampai dengan membiasakan membaca kalimat istighfar, ya kan? Kemarin sudah. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna, ya kan?
bahkan Nabi Muhammad sudah dijamin masuk ya masuk surga. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga aja setiap harinya masih beribadah kepada Allah dan mengucapkan kalimat istighfar. Berapa kali setiap harinya Nabi Muhammad mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah? Berapa? Ya, tidak kurang dari 70 kali loh Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat istighfar. Coba anak-anak Ustazah tanya, setiap hari membaca berapa kali kalimat istighfarnya? Yang kali Berapa kali? Setiap 3. Kalau habis sholat berapa kali habis sholat? 32. Habis sholat 33. 33 kali, terus dikalikan sholatnya berapa waktu? 5 waktu. 33 dikali 5 berapa? Lebih ya? buka kalkulator. 70 kali. Iya, good. Berarti bagus. Alhamdulillah. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat istighfar harus disertai dengan rasa penyesalan. Jadi tidak hanya sekedar ngomong astagfirullah, tapi nggak ada rasa penyesalan sama sekali. 33 kali 5 165. Ya. Berapa Mas Reki? Berapa? 33 kali 5 165. Ya, betul sekali. Pakai kalkulator apa ngitung? Enggak, aku ngitung. Oke, ya. Itu berarti bagus ya. Silakan dipertahankan kalau bisa ditambah. Karena kita kadang tidak menyadari bahwa kita melakukan suatu kesalahan ya yang bisa jadi itu dosa untuk kita. Kemudian kita lanjut ke manfaat istighfar. Apa sih manfaatnya dalam ketika kita mengucapkan kalimat istighfar itu? Yang pertama, manfaat yang pertama apa? Allah mendapat ampunan. Mendapat ampunan dari Allah. Nah, kita ketika mengucapkan istighfar karena kita sudah memohon ampun pada Allah, maka Allah akan lebih mendengarkan doa kita dan doa kita akan segera Allah kabulkan. Makanya sebelum meminta apapun ya, sebelum berdoa kepada Allah silakan beristighfar dulu. Habis istighfar, setelah kita udah menyesal, setelah kita udah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana solawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita bersolawat kepada Nabi, barulah kita memanjatkan doa yang kita inginkan. Itu manfaat yang pertama ya, Allah akan mengabulkan doa kita. Manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua apa? Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, betul sekali. Allah akan memberikan rezeki pada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena kita memohon ampun sama Allah sudah bersih ya. Apalagi ditambah kita sudah saling memaafkan antara manusia. Nanti Allah akan mengirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari yang tidak disangka-sangka ya. Rezeki itu bisa berupa apa aja. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tidak berupa hanya harta, tetapi misalnya kita dapat makanan, kita dapat kabar yang bahagia, itu adalah bagian dari rezeki ya. Jadi tidak hanya semata-mata rezeki itu berupa uang, ya, tidak hanya berupa uang, gitu ya, tidak disangka-sangka. Bisa kita lama tidak bertemu dengan teman kita, tiba-tiba Allah hadirkan. Terus kita lagi kesulitan, misalnya kita memerlukan misalnya suatu hal, tiba-tiba ada orang lain yang mengantarkan sesuatu yang sedang kita inginkan itu. Jadi tidak disangka-sangka kehadirannya ya, kehadiran. Kemudian yang ketiga apa? Manfaatnya yaitu yang ketiga manfaatnya menghapuskan dosa-dosa
Ya, dosa-dosa yang kecil. Kenapa kok dosa-dosa yang kecil? Karena ini kan berkaitan dengan kalimat istighfar ya. Kalimat istighfar berarti menghapusnya dosa-dosa yang kecil. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Kalau dosa-dosa yang besar, kita selain mengucapkan istighfar, kita juga harus melakukan sholat taubat dan kita benar-benar melakukan taubatan nasuha ya. Jadi mohon ampun pada Allah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu baru Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar, insya Allah. Tapi kalau kita hanya mengucap istighfar dengan rasa penyesalan, insya Allah dosa-dosa yang kecil akan luntur, akan Allah ampuni. Itu ya, yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat apa? Yang keempat apa manfaatnya? Apa ini? Mendekatkan diri kepada Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. betul. Karena kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlimpah kepada kita. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang buruk, kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa melukai hati orang lain, yang akan menambah dosa kita, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang selain kita mendapat ampunan dari Allah, kita mendapat rezeki, kemudian kita dihapuskan dosanya, kita juga dapat pahala. Nah, siapa yang mau dapat pahala? Semuanya pasti mau kan dapat pahala? Pahala bisa menambah timbangan kita di Yaumul Mizan nanti. Ketika hari pertimbangan kan akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Ketika kita melakukan banyak hal yang amal baiknya, maka timbangan amal baik akan semakin berat. Itu ya. Jadi kalau kita mau berbicara, harus kita pikirkan dulu. Apakah kata-kata yang kita keluarkan itu bermanfaat atau tidak? Apakah kata-kata yang kita keluarkan itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak? Apakah kata-kata itu membuat kita menjadi dosa atau tidak? Kita harus berpikir panjang. Ya, tidak boleh lagi asal-asalan bicara. Makanya ada kata-kata mulutmu harimaumu. Maksudnya apa yang keluar dari kata-kata itu bisa mencerminkan kepribadian kita, bisa mencerminkan karakter kita. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita harus memperhatikan segala sesuatunya, termasuk perkataan yang kita ucapkan. Oke. Sekarang Ustazah minta anak-anak semuanya siapkan buku tulisnya, menulis ya. Menulis ringkasan ya, karena bab 1 ini tentang. Bentar, harus nyari pulpen. Oke. Sudah tampil belum ya? Tentang istighfar sebentar. Share screen, Us. Oke, sekarang Ustazah minta anak-anak menulis ringkasan. Tulisannya udah kelihatan? Ringkasan satu. Ya. Kalimat istighfar adalah salah satu kalimat thayyibah. Sudah selesai? Nggak ada tulisannya, Us. Nah. Nggak ada tulisannya. Iya, nggak ada tulisannya, Us. Udah ada, Us. Hah? Udah apa belum? Ustazah keluarkan loh. Oh, loading berarti. Sudah. Ya, Ustazah ulangi nih.
Sudah keluar? Belum masuk loading. Belum masih loading. Ah, udah. Yang kedua, kalimat istighfar berbunyi bagaimana? Berbunyi bagaimana? Ditulis ya. Mas Najib itu udah menulis belum? Menulisnya nggak lama-lama. Kalimat istighfar berbunyi apa? Astagfirullahaladzim. Tiga. Arti kalimat istighfar yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Berdoa. Masak sendiri. Ini mau dari mana? Ini nyiram meri. Ya itu. Nomor 1 sudah Ustazah hapus. Nomor 1 udah. Dah. Nomor 1 sudah Ustazah tutup. Nomor 2 sudah. Sudah. Bagus. Tutup. Nomor 3 sudah. Udah. Sudah tutup. Nomor 4 belum, Us. Nomor 4 belum. Belum. Bagus. Belum, Us. 4 belum, Us. Belum, Us. Jangan dulu, Us. Empat udah. Belum. Siapa yang belum? Adil. Yang Us. Ini sama C belum. Ya, yuk.
Paling kesalah. Mbak Anis. Saya kayak tadi nyari Mbak Anis itu gabung tapi kok nggak terdengar suara ya Mbak Anis ya. Nomor 4 Daul. Udah, oke saya tutup. Nomor 5. Nomor 5 belum. Belum. Sudah kangen sama Anis. 5 udah. Nomor 5A sudah? 5A? Belum. Terus 5A tutup. 5A tutup ya. Tar bro, belum Os. Oh belum. Belum, oke. 5A udah belum 5A? Belum. Sudah. Sudah. Ya, oke, ditulis. Main kan. Sudah Us. 5A udah, tutup. Nah, Belum Us. Belum. Siapa belum? Udah dari tadi. Daul. Selesai. Selesai? dapat. Sudah selesai. 5A tutup. Semuanya tutup. Ya Os. Tutup. Oke. Udah belum? Sudah. Tutup. 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 Masuk tuh. Us bentar. Udah belum tadi? Nah, Semua. Tutup. Tutup. Bentar. Us. Langsung bolong dulu saja. Sudah selesai mencatatnya. Sekarang kita ke latihan soal. Yang ada LKS-nya dibuka halaman 11. latihan soal. Ya. Di layar kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Yuk, Ustazah minta nanti gantian yang membaca. Nomor 1. Kita kerjakan bersama ya. Nah, Ustazah urut. Ibu dulu Ustazah Syahwainus. Buku akidah halaman 11 kan, Us? Ya, halaman 11. Oke, nomor 1. Nah, nomor 1 dibaca Agni. Yuk, Agni nomor 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca istighfar sebanyak lebih dari 40 kali. Ya, betul. Betul. Yang nggak ada LKS ditulis ya. Ditulis. Mas Nizam tidak coret-coret. Nomor 2. Mbak Finza. Membiasakan diri mengucap istighfar ketika membuat silam merupakan perbuatan yang terpuji. Ya, betul sekali. Terpuji. Nomor 2, Mas Agni. Perhatikan Mas Agni. Agni. Nomor 3, Mbak Almira. Sikap kesalahan adalah
Apa jawabannya? Mengingatkan kesalahan tersebut. Mengingatkan kesalahan tersebut. Sikap kita terhadap orang yang melakukan kesalahan. Kan kesalahan. Memberi maaf kita. Kesalahan kita diminta. Sikap kita terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Jawabannya Mbak. Mbak Almira apa jawabannya? Apa? Segera memaafkan. Ya, segera memaafkan ya. Sebenarnya mengingatkan kesalahan tersebut itu juga bisa mengingatkan kesalahan tersebut. Maksudnya kasih tahu kalau itu salah gitu ya. Jadi jawabannya ada 2, B dan D. Ya. Nomor 4 dibaca Mas Nizam. Jadi jawabannya apa, Us? Jawabannya boleh B, boleh D ya. Jawabannya ada 2. Udah aja, Us. Segera maaf kalau ngomong bis. Ya. Yuk silakan Mas Nizam nomor 4. Mas Nizam nomor 4. Mas Nizam dengar Ustazah enggak? Suaranya enggak kedengeran. Manusia merupakan makhluk yang dhaif, artinya Ya, betul sekali. Lemah ya. Artinya lemah. Nomor 5, Mbak Zazkira, silakan. Anjuran membaca istighfar terdapat dalam Al-Quran surah Aidah ayat. Surah apa? Surat An-Nasr. Saya sudah menyiapkan. Bagaimana bunyinya An-Nasr? Surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan sungguh-sungguh dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah C. An-Nasr ayat 3. C. An-Nasr ayat 3. Nomor 6 dibaca Mbak Arin. Apabila kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, sebaiknya bersikap segera meminta maaf. Ya, segera minta maaf. Oke, lanjut. Nomor 7, Mas Pandu. Mas Pandu nomor 7. bahasa jangan sampai kita terlalu lubang yang sama 2 kali mengandung arti. Harus berhati-hati ketika melewati tempat yang berlubang. Yo, diperhatikan lagi yang mana? Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Ya, Jangan betul. sampai terpojok ada lubang jalan 2 kali. Yo, itu peribahasa ya. Peribahasa itu perumpamaan, berarti artinya yang B. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Ya. B. Nomor 8. Silakan Mas Nazif. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, merupakan terjemahan dari Istighfar. Yes, betul. Good. Ya, istighfar. Nomor 9. Mas Rafa. Kalimat yang baik untuk diucapkan pada waktu-waktu tertentu merupakan pengertian dari Kalimat Apa? Kalimat yang baik. thayyibah. Yes, betul. Kalimat thayyibah. Good. Lanjut. Nomor 9, Mas Fadil. nomor berapa, Us? 9. Kalimat yang baik untuk diucapkan pada waktu-waktu tertentu merupakan pengertian dari 9 udah 10. kalimat thayyibah berasal dari kata thayyib yang artinya
Baik. Ya, betul. Baik. Nomor 11. Mbak Finza, nomor 11. Udah Ustaz, Mbak Finza udah. Finza. Dan manusia Hmm. Minta maaf. Yes, meminta maaf kepada siapa? manusia. Ya, kepada manusia. Kalau kita salahnya sama manusia, minta maaf sama manusia. Kemudian nomor 12 lanjut Zaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang, terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ya. Al-Maidah. Kita cek. Ini Ustazah sudah menyiapkan surat Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana bunyinya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi yang gelisah berarti dia di hatinya tidak ada Allah. Berarti jawabannya 12? Oke, good. 13, Mbak Soldira. Ucapan yang baik disebut juga kalimat thayyibah. Yes, good. 14, Zaskira. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ngampun. Ya, yang maha agung ya. Azim. Azim, agung. Kalau pengampun itu Ghafur. Ya, lanjut nomor 15. Dijawab Mbak Tasya. Salah satu manfaat istighfar adalah Memohon. No. meredam. Meredam. Iya, meredam murka. Itu kan murka, marahnya Allah. Berarti meredam murkanya Allah. Lanjut 16, Muzaffar. Anas ini memohon murka. Ayo, masa memohon murka? Takut dong. Malah pengen Allah marah. 16, Muzaffar. Nyalakan dulu ya. Hal berikut ini yang bukan termasuk kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Mengucap istighfar jika bersalah. Yes, betul. Itu bukan kesalahan kepada Allah, itu malah bagus ya. 17, Aira. 17, Aira. hal-hal berikut yang menjadikan seseorang enggan untuk meminta maaf adalah Gengsi. Yes, betul. 18, Mas Rehan Nur Rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kecuali Syirik. Kecuali syirik ya, menduakan Allah, itu Allah tidak akan mengampuni. 19, Mas Raza. Nyalakan dulu. Ya. Yang Maha Agung merupakan terjemah dari lafal Al-Azim. Yes. Al-Azim, betul. 20. Dibaca, dijawab oleh Tabina, 20. Dinyalakan dulu, ya. Mengucapkan kalimat thayyibah hukumnya wajib. Hukumnya Sunnah. sunnah ya. Sunnah. Diucapkan Sunnah. dapat pahala, tidak diucapkan ya tidak apa-apa sih. Lanjut. Yang Romawi 2, nomor 1, Mas Algis. Nomor 21. Nomor 1, Romawi 2, nggak ada 21. Tuh, nomor Benar 1. adalah memohon ampun kepada Pada yes, Allah. Nomor 2, Mas Ahdan. Lanjutannya itu apa? Astaghfirullah. Yes. Al-Azim. Al-Azim itu ya. Al-Azim. Nomor 2 sudah. Nomor 3 dibaca Mbak Uli.
Ketika bertaubat hendaknya dilakukan dengan taubatan. Taubatan apa? Bil ilmi. Taubatan apa tadi Ustazah bilang? Kalau kita mau diampuni oleh Allah dosa-dosa besarnya, taubatan nasuha ya, taubatan nasuha. Sudah? Nasuha. Ya, nasuha. Sudah kelihatan? Nasuha. Oke? Sudah? Nomor 4. Mas Raihan Al-Hamarismi. Teladan yang baik dalam bersikap yaitu Siapa teladannya? Nabi Muhammad. Yes, good. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, dibaca Mas Putra. Mas Putra, nomor 5. Nyalakan dulu mic-nya. Thayyibah artinya kalimat yang baik. Ya, kalimat atau yang perkataan yang baik. Nomor 6, Mas Abdan. Nomor 6. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi Tenang. Yes, good. Di surat Ar-Ra'd tadi ya, tenang. Lanjut, nomor 7, Mbak Amel. Apabila kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita segera memohon ampunan. Ya, memohon ampun atau bertaubat juga boleh. Mohon ampun atau bertaubat. Nomor 8, Mbak Anis. Mbak Anis. Jangan-jangan ditinggal tidur ini ya. Mbak Kansa, nomor 8. Mbak Kansa. Astagfirullahaladzim disebut bacaan Istighfar. Yes, good. Istighfar. Betul. 9, Mbak Kana. Sampai wah. Mbak Kana. Mbak Kana. Nomor Juga berapa? jangan-jangan tinggal tidur. Oh, ada. Yo. 9. Nomor berapa? Nomor 9. Orang yang mau meminta maaf disebut orang yang berjiwa Berjiwa. Apa? Sehat. Kabar. Bukan sehat. Berjiwa besar. Itu perumpamaan. Berarti hati-hatinya lapang sama. Jadi jawabannya Terus besar. kalau berjiwa lapang boleh? Boleh. Berjiwa lapang boleh. Oke, nomor 10. Siapa yang mau menjawab nomor 10? Minta maaf. Memaafkan. Yes. Memaafkan. Oke, baik. Ya, sip. Segera memaafkan. Oke, untuk yang Romawi 3, ini nanti silakan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan Kirim nggak, Os? di rumah, dikerjakan. Nggak usah dikirim. Akan kita bahas lagi di pekan depan. Ya, Romawi 3 nomor 1 sampai 5. Silakan ini diperhatikan, nanti dijawab. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oke? Oke. Alhamdulillah untuk bab 1 sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kalimat thayyibah istighfar? Sudah paham? Sudah bisa kita terapkan dalam keseharian ya, kalimat istighfar ya, kalimat yang luar biasa sekali apa manfaatnya untuk kita semua. Oke, karena tadi diawali dengan istighfar, kemudian kita sudah banyak belajar, pasti
ada kekurangan, pasti ada kesalahan ya. Yuk kita sama-sama mengucapkan istighfar kembali 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Hafalkan ya, dengan apa namanya, kalau misalnya ada yang mengganjal antara teman kita maafkan ya. Kita mulai dari 0 lagi ya, kita bersihkan. Oke? Untuk pelajaran akidah akhlak, Ustazah rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dipertahankan seperti ini ya, yang tertib. Oke, anak-anak sudah besar, Ustazah yakin sudah bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita dan juga orang lain. Oke, kita akhiri, kita berdoa dulu dengan sikap berdoa ya. Sikap berdoa. Istiqomah. Berdoa mulai. Dan sebelum Ustazah akhiri tadi ada yang memanggil Ustazah, ada hari ini Inggrisnya kan disuruh ngerjain soal. Bahasa Inggris ada soal hari ini ya. Jadi tugasnya hari ini bahasa Inggris. Yang akidah akhlak itu hanya untuk belajar saja, untuk memantapkan materi hari ini ya. Oke, sudah? Ada lagi? Gak usah dikumpulkan ke Ustazah yang akidah. Oke, sudah ya Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.